Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghna Ramadan wa ahallahu alaina bil amni wal yumni wal imani wal islam faja'alana minas shaimin asa an nakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang kula hormati, terutama segenap pengurus takmir Masjid Babus Salam yang kami muliakan, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, para malaikat mendoakan jamaah masjid selama wudunya tidak batal. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah rahmati mereka. Itulah kenapa kalau kita masuk masjid, napa doanya Bapak Ibu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada yang versi lebih panjang, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Intinya masuk masjid, pintu rahmat Allah dibuka. Malaikat mendoakan dengan rahmat. Mendoakan dengan apa? Permohonan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mriki termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah dunya akhirate. Allahumma amin. Tasik semangat napa pun kudu buka niki. Kok kados lempem Mas jawab salam mau boten mireng kula. Boten mireng jawaban salam ini. Pun Arab-Arab sing teng wingking lho, kapan adzan ini? Ya Allah, semangat nggih. Ini masih 40 menit ke depan ini. Siap nggih? Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bersyukur pada Allah, kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke materi, nggih, di sini pada sore hari ini kita akan membahas keistimewaan orang berpuasa di dunia dan akhirat. Jadi di dunia punya keistimewaan, di akhirat punya keistimewaan. Berapa keistimewaannya? Banyak. Tapi sore hari ini yang dibahas hanya satu di dunia, satu di akhirat, untuk menghemat waktu. Nggih. Nah, sadarenge kula masuk materi kula badhe cerita riyen. Sebelum cerita kula menceritakan kisah dalam Al-Qur'an. Nanti dikaitkan dengan cerita yang kita alami, saya alami, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami juga. Nanti kita kaitkan dengan keistimewaan orang berpuasa di dunia. Pun siap? Nih. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di ayat 37, Ali Imran 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang artinya nyata, Allah memperkenankan doa ibunya Siti Maryam binti Imran, memperkenankan fataqabbalaha biqabulin hasan, dengan perkenaan dan dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah menumbuhkan Siti Maryam niki asline mboten enten Siti nih. Maryam mawon, tapi merikan mboten mungkin jambal. Mosok Maryam kan mboten sopan. Biar enggak jambal dikasih Siti. Siti niku bahasa Arab, singkatan dari Sayyidati. Sudah tahu sebelum ini? Baru tahu? Alhamdulillah. Dulu waktu saya kuliah di Mesir, ya Siti gitu. Oh gitu tak. Ya Siti Irfan. Ya Siti. Tak ngorong-ngorong tak takoki. Itu apa maksudnya? Ya ni taksir min Sayyidati. Iku kependekan dari Sayyidati. Sayyidati kedawan, angel. Ya Sayyidati. Disingkat ya Siti. Nah, sering dengar Sidi Muhammad, itu singkatan dari Sayyidi. Di orang Arab biar mboten napa? Nah, contoh kita di bahasa Jawa nggih, nyingkat-nyingkat loh. Pak Le, bapak cilik. Pak D, bapak gede. Pak Wo, bapak tua. Moro tua, kok moro tua?
Pak Poh, Bapak Sepuh. Nah, ternyata itu Arab juga, Siti. Ternyata diserap ke bahasa Jawa, Mbak Siti, Bulik Siti, aslinya Sayyidah Dadi. Nah, Siti Maryam ini oleh Allah wa ambataha nabatan hasana, diberi pertumbuhan dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, ditambah diasuh oleh Nabi Zakaria. Apa isyarat yang kita ambil dari sini? Kalau punya anak, diasuh dengan baik, dididik dengan baik, diperhatikan pertumbuhannya dengan baik, dicarikan guru atau lembaga pendidikan yang baik. Supados napa? Dados Siti Maryam niki dados dekat dengan Allah sehingga mendapatkan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang umumnya. Napa keistimewaannya? Ketika masih remaja itu ibadah di mihrab. Mihrab itu kados ngeten nggih, tempat yang dikhususkan untuk bersimpuh kepada Allah. Niku namanya apa? Mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria yang mendidik dan mengasuh Siti Maryam ini masuk ke mihrabnya Siti Maryam, tempat beliau beribadah, wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati Siti Maryam itu ada rezeki di situ. Dalam tafsir disebutkan buah-buahan yang bukan musimnya. Coba kita bayangkan, saniki sing boten musim napa? Duren musim. Sing boten musim. Dalam mangga. Kok moro-moro enten mangga, mesti heran. Entuk teko endi wong duduk musime kok sampeyan entuk mangga. Nah, di zaman itu Nabi Zakaria terkejut. Maryam, nduk. Oleh teko endi awakmu iki? Wong duduk musime kok akeh buah nang kene nang kenmu. Jawab Siti Maryam napa? Qalat, Siti Maryam menjawab, huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki bagi siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan, tanpa batas. Cobi bayangan. Kinten-kinten lek uripe ngoten coba mboten. Pas enten pas butuh enten, pas enten butuh. Coba mboten. Mboten pas mboten kathah nggih. Sing penting mriki niku cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup. Misal Allah beri rezeki seseorang 10, kebutuhannya sebulan 11. 10 itu banyak loh Pak Ibu. Kebutuhannya 11, berarti kurang 1, betul? Ada orang yang sebulan dikasih 5 saja, tapi kebutuhannya cuma 3, masih luwih 2. Berarti kita mencari keberkahan bukan banyaknya. Jelas nggih? Nah, itu bisa kita raih. Contoh nggih, kula mboten berarti ini karena kalau nyuntui dengan ceritanya orang lain nanti dikira hoax. Saya cerita diri saya sendiri saja. Jangan tinggal di laptop kula niki. Enten tulisannya napa? Senyum guru ngaji, YBM PLN. Bukan promosi ini, tapi emang kenyataan. Ceritanya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Laptop kula niku rusak, Pak. Tuh, chargernya. Kemana-mana harus dicolokkan. Waktu itu ada pertemuan guru PAI sekota Mojokerto, diadakan oleh Dinas Pendidikan. Semua harus bawa laptop. Kula mikir, waduh, laptopku kayak ngene kok kangelan golek colokan. Wis terpaksa minjam laptop sekolah. Terpaksa napa? Pinjam laptop sekolah. Kemudian ketika minjam itu kula termasuk yang nun sewu nggih jaga diri untuk tidak minjam-minjam. Kertak hati, ya Allah, nolongsoni talah kok nyilih-nyilih dah neo bisa punya laptop baru yang lebih memadai, tentu lebih efektif. Pun batin kelindungo kali ya, nantilah berusaha kali nabung-nabung kayak nopo. Besoknya ditelepon kakak kelas saya yang kebetulan kerja di PLN, menangani YBM, Yayasan Baitul Mal. Ditelepon, "Purkon nanti siang di rumah?" "Iya." "Kenapa?" "Mau ke sana." "Ada apa?" "Wis tala." Ternyata dikasih laptop. Niki saya bawa. Ini ada program dari PLN untuk guru-guru ngaji di Kota Mojokerto. Loh aku kok entuk? Embo pas data iling awakmu. Di ACC sama atasan saya sampai dapat kebagian. Niki nun sewu. Pun nggih. Jelas nggih. Kemarin lusa saya mau cerita lagi.
Kemarin lusa hari pertama puasa, Rabu. Dari pagi saya aktivitas Bapak Ibu. Nun sewu. Guru kula di SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto nggih di Kalimat Gang 3. Itu ada bimbingan teknik urusan dinas lah. Itu kebetulan bagian saya. Dari pagi sampai siang. Terus motor udan terus duhur niku. Kula kebetem leres nggih. Sanes kebetem di Masjid Al Amanah, Jalan Nawawi. Salat duhur di situ udan daweres. Wes niku pun waduh sudah keadaan lemes nggih. Puasa pertama sahurnya kurma. Kebetulan waktu itu posisi di Nganjuk sahurnya. Dari Nganjuk itu habis dari Nganjuk habis sholat subuh ke Mojokerto naik motor, Pak. Puasa hari pertama, makanya rada deliyeng niku. Terus kula batin, ya Allah, engko buka iki gurung ana kurma. Tapi kok udan. Sampai rumah gerimis saya terjang, sampai rumah hujan lagi saya batin. Engko rek mari asar tak tuku kurma, insyaallah ngoten. Habis sholat asar ada telepon, saya angkat. Mas Furqan, posisi di mana? Surat Dinawan. Kenapa, Pak? Saya di depan asrama putri, Semerap Asrama Putri RTM nggih, Rumah Tahfidz Muhammadiyah, Sinoman Gang 3. Saya kan tinggal di sana, mengasuh santri tahfidz Quran itu. Kok ini kosong, tutupan? Lho nggih prei, mboten enten santri niku lho nggih mantu. Kenapa, Pak? Ini saya mau nganter kurma ada 4 kotak. Coba bayangan dulu. Cik tas kate tuku kurma. Mek Gusti Allah wis didhisikno, gak usah tuku. Nggih pun jenengan rantos mriku, kula sepedaan mriku diparingi 4 kotak kurma, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah niku. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Kalau saya teruskan ceritane, mboten mulai-mulai niki. Soale ceritane kuwatah Pak kula ngalami kados ngoten. Nggih, dan itu bisa berlaku untuk siapapun. Ada syaratnya. Napa syaratnya? Tunggu halaman selanjutnya. Sabar nggih. Niki sambil nunggu buka nggih. Tolong konsentrasinya ke materi, jangan ke perut nggih. Iki seluwe iki materine abot, mboten abot. Insyaallah ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan orang berpuasa yang pertama di dunia satu saja, dan ini insyaallah semua menginginkan. Napa niku? Niki. Lah, sinten sing mboten purun? Enten sing mboten purun? Poin pertama. Enten sing mboten purun? Niki kok ngelumpuk teng mriku to, Pak. Niku udah melebet lan niku, Pak. Nun sewu, Pak. Masih luas, Pak, di sana. Ini buat keluar masuk, kasihan orang nanti mau masuk kaget kok udah penuh nggih. Nun sewu lho. Kula niki bantu takmir. Oh, kula Semerap. Cek ide ngen pas bagi-bagi niku lho. Biasanya sing paling ide terakhir, Pak. Soal sing ujung disiki. Ya kan diitur ngoten. Ngapunten guyon. Nomor setunggal keutamaan orang berpuasa dungane makbul. Makbul niku napa? Mesti panjenengan familiar dengan istilah qabiltu. Nah, kalau akad nikah kalau pakai bahasa Arab qabiltu nikahaha. Saya terima nikahnya. Makbul niku terkabul, diterima. Dungane diterima oleh Allah. Coba kita perhatikan hadisnya. Tidak main-main hadis ini, Bapak Ibu. Salah satu dari Abu Hurairah, saya tidak baca secara lengkap nggih, biar cukup sampai akhir materi ini. Kita dikasih waktu sampai 17.45, berarti tersisa 30 menit. Bismillah ngebut. Salah satu la turaddu da'watuhum. As-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wal madlumu. Artinya ada 3 golongan manusia yang doanya tidak ditolak. Berarti itu istimewa. Doa enggak ditolak, mboten ditolak kali Gusti Allah, niku istimewa. Enggak sembarangan orang berarti, ngoten lho. Ternyata yang diletakkan nomor 1 oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berpuasa sehingga berbuka. Nomor 1. Nomor 2, pemimpin yang adil. Nomor 3, orang yang terdolimi. Non sewu, enggak akan kita bahas 3-tiganya, fokus 1 sesuai tema. Coba kita perhatikan, ada isyarat yang harus kita fahami, yaitu kalimat sehingga. Orang berpuasa sehingga berbuka. Berarti setiap detik kita itu berpotensi makbul doa. Artinya apa? Dari hadis ini
Rasulullah SAW niku secara tidak langsung ngilingno lan nuturi lan ngajaraken mriki pas poso banyak-banyak doa. Jangan banyak-banyak dosa. Kacek satu huruf. Doa dan dosa. Karena kalau banyak dosa, doanya enggak diterima, Pak. Nanti ada babnya, sekedap. Nggih. Berarti seseorang yang berpuasa itu diutamakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, tidak sama dengan orang yang tidak puasa. Terbukti kalau seandainya orang yang tidak berpuasa juga memiliki keistimewaan ini, tidak akan disebut seperti ini. Disebut as-shaim, orang yang berpuasa. Dari kata-kata siam, hatta yuftira, sampai dia berbuka. Berarti berlaku sejak setelah sahur sampai adzan maghrib sanes zuhur. Ya zuhur niku poso beduk anak kecil buat latihan. Boleh. Masih kecil belum balik. Kalau udah balik wajib jangkep sampai terbenamnya matahari. Nah, ada waktu-waktu khusus yang istimewa. Nanti numpuk-numpuk keistimewaannya. Sebelum sahur, ketika sahur, nggih, di antara adzan dan iqamah, setelah salat, nggih, ketika sujud, setelah mengkhatamkan Al-Qur'an, ketika mau berbuka puasa, itu juga disebutkan secara khusus oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waktu-waktu diijabahinya doa. Kalau kita berpuasa, kemudian di waktu-waktu itu lebih dikencengkan doanya. Jangan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar doa kita dan Maha mengabulkan doa kita sesuai janjinya. Nanti ada babnya. Nggih. Kalau lanjutkan nggih. Pun jelas nggih? Pun jelas nggih keutamaan pertama di dunia yang akan didapat oleh orang yang berpuasa, doanya diterima alias dikabulkan. Apakah berlaku untuk semua puasa atau hanya Ramadan saja? Semua puasa. Oke. Ini berlaku bagi puasa apapun, terutama Ramadan. Tulisannya buatan terlalu kecil kan nggih? Terlalu kecil. Kok di zoom buatan sakit nih di zoom kok. Oh sakit ya? Masya Allah. Nah, kita lagi. Lagi. Tuan. Nggih, dengan syarat nopo? Menghadirkan hati ketika doa. Jangan hanya lisan mawon, apal dungane mboten ngerti maksudnya. Sama kayak anak kecil pada kita misal, apa sih doa? Apa sih doa? Ya lo apa sih doa? Ngerti enggak kira-kira? Loh, kalau Allah Maha ngerti sebenarnya, cuman kita itu kurang beradab kalau ndonga hafal tok. Ndak ngerti yang dibaca yang disuwun apa. Sehingga ada orang bertanya, Mas Surkon, aku duwe urusan ngene. Dongane ya apa? Sing penting bukan lafaz doanya, tapi sing penting orangnya. Sang penting sampean itu resik atine ketika donga tenanan saestu nyuwun pangeran, yakin dumateng pangeran, cara Jawa, cara Indonesia, cara Arab, bismillah. Ngoten ta? Nggih. Wong Nabi natih donga niku mboten ngucap kok, namung ngeten-ngeten tok. Di dalam surah Al-Baqarah awal-awal juz 2 itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, sungguh kami memperhatikan engkau sering sekali ngadep nang arah langit ngeten. Ndak ngucap, batin teng jero ati karepe. Muhammad itu punya karep. Allah faham karepnya. Tapi ngeten. Ngeten. Mundur menisor. Jadi doa itu boleh ke arah atas, boleh ke arah bawah. Jadi boleh ya Allah du Gusti ngeten angsal. Ngeten nggih angsal. Sing mboten angsal mboten donga. Lek tiyang mboten donga niku tiyang sombong, lan tiyang ingkang lemah. Dalam hadis disebutkan al-bakhilu man bakhila bis salam wal ajizu man ajiza anid doa. Orang pelit itu adalah orang yang ketika ketemu saudaranya ndak mau nyapa, ndak mau ngucap salam, medit niku padahal mboten bayar. Waduh kalau aku nyompong kok malah iki repot mohon. Nah, lain-lain dan lain-lain nggih. Pokoknya orang pelit, orang yang tidak mau nyapa, tidak mau mengucapkan salam, wal ajizu, dan orang yang lemah, man ajiza anid doa, yang tidak berdoa. Jadi orang tidak berdoa itu, nun sewu, orang dalam pandangan Islam lemah, tidak kuat berarti. Maka kita harus kuat berdoa, Bapak Ibu, nun sewu, kuat berdoa, minta dengan sungguh-sungguh.
Kemudian bersimpuh di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya, mengulang-ulang doanya serta tidak melakukan perbuatan yang dapat menghalangi dikabulkannya doa. Niki nun sewu. Duh, kok 14-an. Belum ini. Nah, nggih. Ketika seseorang berdoa harus dengan keyakinan penuh kepada Allah dan juga memanfaatkan momen. Ini kita momen berpuasa. Dan momen-momen tertentu yang dikhususkan penyebutannya yang saya sebut tadi sebelumnya. Jelas nggih? Nah, terus di paragraf kedua yang Arab nun sewu tidak saya terjemahkan. Yang di sampingnya niku kesimpulan dari Arab. Yang tulisan Arab itu saya simpulkan itu. Tapi ada yang belum saya terjemahkan karena hadis. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah itu setiap kali waktu berbuka puasa memiliki utaqa. Utaqa niku orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Nggih. Wa dzalika fi kulli lailah. Dan itu setiap malam. Setiap menjelang malam matahari terbenam, di situ Allah menunggu hamba-hambanya yang berdoa. Maka di sini keterangannya, faman da'a rabbahu biqalbin hadir wa du'ain masyru' wa sha'im wa lam yamna' min ijabat du'a mani' ka aklil haram wa nahwih fa inna Allah ta'ala qad wa'adahu bil ijabah. Maka barang siapa yang berpuasa, nggih, sha'im berpuasa, kemudian berdoa dengan hati yang sadar dan hadir, bukan hanya lisan, kemudian tidak memiliki sesuatu yang dapat menghalangi doa dikabulkan, apa? Termasuk memakan barang haram. Kemudian di sini fa innallaha ta'ala qad wa'adahu bil ijabah. Maka Allah menjanjikan dikabulkannya doa. Coba kalau urip kita bayangkan Pak Ibu nun sewu. Uripe niku angger donga dikabulkan. Angger donga dikabulkan. Angger donga dikabulkan. Di antara keistimewaan doa dikabulkan juga banyak istighfar Pak Ibu. Banyak beristighfar itu juga dapat memicu atau membuat doa-doa kita dikabulkan. Banyak istighfar, mengakui kesalahan kita dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, jelas nggih? Ini tadi keutamaan orang berpuasa di dunia, doanya dikabulkan dengan syarat yang tadi kita bahas. Lalu bagaimana jika ternyata doa-doa yang dipanjatkan tidak kunjung dikabulkan? Niki halaman selanjutnya. Jika doa tidak kunjung dikabulkan, non sewu. Allah Subhanahu wa taala, mboten kekecilan nggih yang di belakang, ketinggalan nggih. Dalam surat Ghafir ayat 60 Allah berjanji, wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum. Saya perbesar biar ini menjadi bukti. Kata-kata astajib nih. Wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Nun sewu, ini terjemahan bahasa Indonesia. Kata-kata niscaya itu kan bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Betul betul. Itu karena terjemahan. Tapi kalau kita kaitkan dengan kaidah bahasa Arab, kula gedhekno sak layar niki jenengan. Ini kaidah bahasa Arab. Kata-kata astajib di atas huruf ba, tanda bacanya napa? Dhammah, fathah, kasrah atau sukun? Napa? Sukun astajib. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau sukun itu pasti. Pun nggih, disebut jawabus syarti. Contoh ngeten. Nduk, lek awakmu sregep sinau, tak tukokno sepeda. Misalnya, enak ya sregep sinau tukokno sepeda. Jadi, tak tukokno sepeda ada syaratnya. Di sini ada syaratnya, doa kepada Allah pasti aku ijabahi. Astajib, bukan astajibu, dhammah bukan. Astajib, sukun, jawabus syarti. Dalam ilmu nahwu ini disebut jawabus syarti, jawaban bagi syarat yang disebut sebelumnya. Syaratnya apa? Ini jawabannya. Syaratnya apa? Ini kepastiannya. Syaratnya kamu berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, jawabannya kepastian ijabah. Tapi, enten tapi nih nun sewu. Niki bawahnya. Tapi langsung Indonesia nih mawon.
Janganlah keterlambatan dikabulkannya doa itu membuatmu putus asa. Terlebih jika kamu sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Karena Allah telah menjamin terkabulnya doa, akan tetapi sesuai dengan apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan waktu yang kamu inginkan. Penginin dang-dang, ya Allah duh Gusti kula pengen pokoke wulan iki kudu ngeten. Niku kan hamba. Allah berkata lain, oh gorong wayahe. Kok sik 3 wulan kas. Ngoten nek nih. Belum 3 bulan pun sak wulan berusaha berdoa terus putus asa. Duh, gak dikabulno. Padahal Allah sudah nyiapkan 2 bulan lagi mau dikabulkan. Lah mandek. Mbek aku kok putus asa. Kok iso mbek aku gak yakin iki. Wis gak cocok. Ya. Kalau begitu kan ya orang bakal Gusti Allah. Enggak boleh terus. Nabi Muhammad SAW Nabi pernah berdoa 6 bulan baru dikabulkan. Padahal Gusti Allah niku saged jangankan doa, baru keretak ati mawon dereng nyuwun batin dikabulkan saged. Saged men sewu cerita lagi selingan. Pengalaman kula perjalanan dari Sumombito. Ada kegiatan antara maghrib sampai isya. Setelah isya setengah jamaah, terus ramah tamah setengah 8 pulang lewat jalan Modongan. Dari jauh ada kayak nopo warung bawenter nopo niku, bawenter nopo niku lampune nggih. Yang berhenti di situ mobil-mobil dan motor-motor. Kalau penasaran, oh bos kok rame nih. Kiri jalan berarti kan pas. Kalau alon-alon, Pak. Klunuk-klunuk, duren. Wong dodol duren keranjang-keranjangan, kuwatah keranjang-keranjangan. Kretek ati. Pengen tuku rek nukokno bojoku. Tapi ya apa nggawa nih? Waktu itu kebetulan dikasih berkat banyak, Pak. Di motor itu kegiatan di Sumombito. Motor depan itu mohon saged kula patos wah kangelan gawa nih. Wis meni ae. Pun nggih. Kretek ati pengen duren, pengen numbasno istri. Tapi kula batin meni ae pun. Itu Rebo, malam Kamis pagi subuh keluar agak jauh ke Punala, ada keperluan balik ke Sinoman. Depan Sinoman ada mobil berhenti. Sopo iki? Kula menggok, lho Pak, nggih. Wonten napa Pak? Niki lho sak enten duren. Sak keranjang Bu. Loh, napa Om? Enggak apa-apa. Pengen nganterin aja untuk Ustaz sama istrinya. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ngoten niku kadang nggih seneng nggih, otomatis seneng tapi wedi. Iki dijuju mbek pangeran iki dosane akeh dijuju terus gak tobat-tobat. Nauzubillah subhanallah. Allah itu menguji kita dengan kebaikan. Kebaikan yang diberi itu ujian, syukur tidak. Syukur itu 4 elemennya. Lisan mengucap alhamdulillah, hati yakin itu dari Allah bukan dari kepandaian dan diri kita. Kita ini hina, banyak dosa. Kemudian nikmat-nikmat itu mendekatkan kita kepada Allah. Dan yang keempat terlihat tampak efek dari nikmat itu. Maksudnya apa? Terlihat efek dari nikmat itu. Kalau Allah memberi kita nikmat banyak, tidak boleh apen-apen susah. Dalam hadis disebutkan, wa karihallahul bu'sa wat taba'usa. Allah enggak suka orang yang apen-apen susah. Kehidupan susah yang dibuat-buat. Asline suwege ngetokno koyo wong gak duwe. Itu Allah enggak suka. Nah, pun gitu jelas gitu. Jadi kalau jenengan punya mobil, bawa ke masjid buat sholat jamaah, sah. Niat lillahi ta'ala, nunjukkan Allah beri aku rezeki. Nikmat ini tidak hanya aku buat healing ke Terawas atau ke Pacet, tapi tak buat jamaah sholat subuh misal. Betul lagi jelas gitu. Itu boleh, itu syukur juga. Niatnya ditata tapi. Pun gitu jelas. Nah, jadi kalau doa kita dipanjatkan sudah berlama-lama tidak kunjung dikabulkan, ini rumusnya, Pak. Cara Arabe la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liyaksik fa huwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lilaka la fi ma takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Nggih jelas nggih? Kalau kita sudah sungguh-sungguh doanya mempeng saestu tenanan nyuwune dengan syarat-syarat tadi yang sudah kita bahas tak kunjung dikabulkan sesuai temanya ini. Jika doa tidak kunjung dikabulkan, dilarang putus asa. Ada waktunya sendiri.
Belum terkabul setahun, lanjutkan, tidak boleh. Aduh, aras-arasan tunggu gak kabul-kabulkan, tidak boleh. Nabi kita pernah suatu ketika sampai 6 bulan lamanya baru dikabulkan, padahal Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jelas nggih? Nah, saya yakin banyak bapak ibu yang mengalami hal-hal mungkin batin nopo moro-moro, "Loh, ya Allah cek tas tak batin." Contoh sederhana mungkin istrinya batin, "Ya Allah pengen martabak iki kok udan," suaminya di luar habis jamaah. Retak hati suaminya waktu pulang, "Loh, tuku martabak dhisik ah." Balik ke rumah suaminya enggak bilang, "Dek iki, loh ya Allah Mas, padahal mau batin pengen martabak, cuman kok paham sih Mas." Oh, aku dilawan, enggak boleh itu. Itu retak hati Gusti Allah itu. Kan nggih? Kan nggih jelas nggih? Jadi keterkabulan doa bisa diraih oleh kita terutama berpuasa. Sesuai hadis di halaman pertama tadi, ini ada yang baru datang. Saya tunjukkan dulu nih keutamaan pertama bagi orang yang berpuasa adalah terkabulnya doa. Nggih. Kapan? Selama kita berpuasa. Dari mulai mantun sahur sampai buka kita berarti berpuasa. Di setiap detiknya kita saestu tenanan donga, insyaallah dikabulkan. Tapi gimana kalau kita baca Quran, zikir, boleh juga. Bahkan ada hadis qudsi itu yang istimewa. Barang siapa sibuk berzikir sampai lupa doa kepadaku, tak beri yang lebih baik daripada permintaan orang yang berdoa. Ada niku. Nah, ini pun banyak contohnya juga tapi tidak kita ceritakan karena kita akan melangkah ke poin kedua. Keistimewaan kedua yaitu di akhirat. Tadi di dunia napa? Doanya terkabul. Purun sedanten nggih. Nah, nanti kita cari tahu apakah puasa sembarang puasa bisa? Boten, nanti tunggu halaman berikutnya. Niki kedua. Di akhirat. Dua, menjadi syafaat di hari kiamat. Nggih, puasa itu menjadi syafaat di hari kiamat. Hadisnya berbunyi, langsung terjemahanipun mawon untuk menyingkat waktu karena ada pembahasan yang sangat penting terkait puasa seperti apa yang bisa menghadirkan dua keistimewaan ini. Nggih. Puasa dan Al-Qur'an menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Loh, puasa kok berkata? Gimana maksudnya?" Pahalanya nanti sama Allah diizinkan menjelma menjadi suatu makhluk. Dalam keterangan hadis seperti itu. Jadi menjadi sosok makhluk yang tidak bisa kita kenali saat ini, arane yo napa semrap, pokoknya makhluk itu adalah pahala ibadah kita. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, dulu aku menghalanginya dari makan dan minum serta syahwatnya." Poso niku. Poso gara-gara poso kita kan enggak bisa saat niki angger luwe napa ngelak langsung glek-glek mboten saged. Tertahan dengan puasa itu. Maka puasa di hari akhirat, di hari kiamat menjadi napa? Syafaat, mengenang masa-masa kita di dunia. Dulu aku menghalanginya dari makan dan minum serta syahwatnya. Maka selamatkanlah ia karenaku. Selamatkan orang ini karena aku ya Allah. Al-Quran berkata, "Wahai Tuhanku, dulu aku menghalanginya dari tidur dan istirahat, maka selamatkanlah ia karenaku." Maka dikabulkanlah permohonan tersebut. Poso kalih Quran. Quran di sini bisa tadarus yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Bisa juga diartikan qiyamul lail, salat tarawih. Ketika salat tarawih imamnya baca Quran. Kita makmumnya mendengarkan bacaan Quran. Jadi ada dua. Karena apa? Lihat indikasinya. Aku menghalanginya dari tidur dan istirahat. Biasanya pun mantun isya pun ngantuk. Wis adem udan tilem. Sakniki mboten saged. Terhalangi karena kita tekad tarawih. Sehingga di sini berbicara, aku menghalanginya dari tidur dan istirahat. Malamnya tarawih. Apalagi kalau tarawihnya satu malam satu juz. Nggak harus juga itu. Kalau memang mampu, keadaan makmum memungkinkan. Kalau sebenarnya fikih imam itu ada. Fikih membahas tentang ngimamin itu enten. Di antara yang harus kita ketahui, harus memperhatikan keadaan makmum. Di sana ada yang tua, ada yang sikile kemengan, cepat kemeng, enten sing boyoken, enten sing mungkin sedang pusing, ada yang mungkin punya urusan. Maka tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek, sederhana. Ukurannya ya sebatas surat Al-A'la itu ada fikihnya itu. Jadi jangan disalahkan yang pendek-pendek bacaannya.
Jangan juga disalahkan yang sederhana. Yang tidak boleh itu yang terlalu panjang membuat nanti ada yang ngeten sehingga kehilangan khusyuknya sholat. Batin malahan makmume. Tuh suwene lah. Untungnya betul sampai ngucap kul huwa elek batal niku. Batal. Pengalaman kulorin tarling, tarawih keliling. Waktu masih kuliah, alhamdulillah dulu di Mesir keliling, Pak. Tarawih keliling sama teman-teman. Ayo rek nyoba masjid kono. Kapok, Pak. Semalam tok. Kenapa? Ya semalam 3 juz. Bacanya tidak cepat, bacanya pelan. 3 juz. Selesai itu lebih jam 12 malam. Habis itu istirahat sebentar, dibuka untuk tahajud, terus sahur. Wes cukup, ganti tempat lain. Ada tempatnya itu masjidnya bertingkat-tingkat. Tempatnya jamaah tabligh. Jamaah tabligh ada juga di Mesir, Pak. Nyoba nang kono yuk. Lebih lagi, Pak. Waduh. Ngalang-alangi sing wingi iki. Pun. Pindah lagi ke Masjid Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i mriki lho, bukan Imam Syafi'i Sukoh. Di sana Imam Syafi'i asli. Karena apa? Itu tempatnya Imam Syafi'i. Kuburannya di sampingnya. Imam Syafi'i, pendiri madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Di sana makamnya, dekat Masjid Imam Syafi'i. Kita tahu madhab Imam Syafi'i itu ada kunut. Subuh, witir, ada kunut. Saya ikut sholat di situ sama teman-teman. Waktu witir baru pertama di situ mau sujud, ternyata tak kira Allah berdoa Allahumma hdina. Akhirnya kita gini semua. Tak kira mek diluk kayak nang Indonesia lek witir kunut paling diluk kan 15 detik selesai. Ya Allah, Pak. Tahu gak mari-mari kemeng tangan kula. Astagfirullah. Wis kapok iki meneh aja nang kene golek liyane. Maklum, Pak, anak muda masih awal-awal kuliah kan wajar iki lho. Nyoba-nyoba. Tapi sekarang kangen malah, Pak. Pengen ngrasakno salat tarawih iku 3 juz ngoten, tapi nggih. Itu jangan diberlakukan di masjid umum. Itu bukan masjid umum, Pak, masjid syekh tertentu. Semua udah tahu di situ 3 juz. Kalau yang masjid-masjid umum itu 1 juz kalau di Mesir itu. Mayoritas 1 juz. Itu ya termasuk cepat. Nggih. Jadi qiyamul lail kita mendengarkan bacaan imam atau kita membaca Al-Qur'an di tengah malam atau sewaktu-waktu di siang hari itu akan menjadi syafaat. Puasa menjadi syafaat, bacaan Quran menjadi syafaat. Syafaat itu kenapa? Pertolongan, ditolong. Kalau yakin tidak ada orang tidak mau ditolong. Sehebat-hebatnya kita, kalau ada urusan, ada masalah, ada kesulitan, ditolong orang mesti senang. Betul betul. Misal, jangankan ditolong, ditangkleti mau pun senang. Misal, sepeda motor mogok, ada orang ngampiri, kayak kenapa, Pak? Niki lho mogok, walah. Nggih pun, ngapunten kula buru-buru enggak bisa bantu. Nggih, niku kula pun seneng. Disopot tok ditangkleti. Napa malih ditulung. Leres mboten? Niki ya di akhirat apalagi di hari kiamat. Itu hari penuh huru-hara, sulit sekali. Di antara amalan yang bisa menjadi syafaat bagi kita nanti bacaan Al-Qur'an dan puasa. Ini keistimewaan. Dados kedah napa? Syukur sakmenika diparingi usia sampai di bulan Ramadan tahun ini. Syukur mboten? Pun donga napa dinten niki? Dereng donga. Dongane pas badhe buka tok niku Allahumma barik lana fima razaqtana dhahabat wa minni wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ada yang versi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, boleh. Sementing donga, eling, itu sama-sama doa yang menunjukkan eling ini loh dari Allah. Kita bisa puasa karena Allah, bisa buka karena Allah. Niku. Nah, mulai sekarang dan seterusnya, mumpung kita puasa di bulan suci Ramadan ini, doa, Pak. Kretek hati, diyakinkan, ya Allah, Gusti, ya Allah, ya Allah. Ngoten nggih? Nah, sakniki akan tetapi bukan sembarangan puasa. Nah, niki. Niki waktunya tinggal 5 menit, saya singkat. Ini ayat sudah familiar. Puasa seperti apa yang bisa menghadirkan keistimewaan itu adalah puasa yang penuh dengan takwa. Karena di ayatnya jelas niki Al-Baqarah 183. Nggih. La'allakum tattaqun. Niki. Loh. Agar kamu bertakwa. Isyarat la'allakum tattaqun ini menunjukkan bahwa puasa harus seperti ini. Nun sewu niki. Takwa mengharuskan seseorang berpuasa atau menahan dirinya dari syahwat perut dan kemaluan, serta seluruh anggota badan dari segala yang dilarang, sehingga puasanya diterima Allah.
dan diridhoinya dan doanya dikabulkan dan menjadi syafaat di akhirat nanti. Jelas nggak? Jadi tidak bisa kita puasa perutnya lapar, tenggorokannya kering dahaga, tapi lisannya masih ngerasani tonggo. Mripate tasik jelalatan, delok wong liwat, wong tiku ya Allah. Lu wong tiku ya Allah, masyaallah. Delok engkal iku lho, malah ngajak koncone. Ngajak koncone. Lah itu sedang puasa, tapi matanya tidak berpuasa. Sedang berpuasa, telinganya cek, wong iki ngomong napa iki? Wah, tangannya ngamplengi anake. Enggak boleh itu. Harus berpuasa dulu, ditahan. Kakinya pun sampai melampah tenggen-gen sing mboten berguna, apalagi gen-gen maksiat, ditahan, berpuasa dulu. Ngoten. Nah, coba kita lihat niki, napa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW niki. Demikianlah yang diserukan Nabi. Puasa seperti itu yang diserukan Nabi. Nun sewu niki. Nggih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh pada lapar dan hausnya. Berarti pahalanya mboten enten. Tapi tidak boleh juga gara-gara ngoten langsung membatalkan puasanya. Waduh, aku kadung ngomong dicuki wong. Wis lek tak mokel. Waduh, double dosane. Tidak boleh. Lah kan ini hadisnya. Lah percuma lah anakku poso. Wong dosane pahalane berkurang gara-gara ini. Hadis ini kan Allah enggak butuh dia lapar dan dia haus. Kalau Allah enggak butuh dengan laparku dan hausku, lek tak mokel lae, lebih dimurkai Allah itu. Neraka niku. Ancamannya kalau main-main dengan puasa. Justru habis itu ya taubat istighfar, ya Allah duh Gusti nyuwun ngapunten mangke mboten kula baleni, ya Allah benjing kula mboten baleni, kula tak terusna poso kula niki. Pun nggih jelas nggih. Nah niki itu hadis pertama. Hadis kedua artinya langsung, jika pada suatu hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor. Tidak boleh pula berlaku tidak terpuji. Misal joget-joget. Saat niki niku fenomenanya aduh sedih, tapi kok banyak ngoten nggih. Joget-joget TikTok niku. Perempuan-perempuan, remaja-remaja tidak malu lagi sekarang joget-joget TikTok. Di tempat umum bareng-bareng mek kanca-kancane. Lah ono sing salah dilokno. Gak ngono, baleni. Dap, ngene lho dikai contoh. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Hilang sudah muruah muslimah. Nah, ini penting bagi kita. Mumpung poso diperbaiki, izin wek pangeran. Poso-poso masuk ngono. Berarti engko mari poso oleh pas mari Idul Fitri. Nggih mboten, kita dididik Allah sebulan lamanya. Baik ini sebagai bekal 11 bulan ke depannya. Taubat pun. Kalau ada yang kayak gitu udah jangan. TikTok buat yang baik-baik saja, buat dakwah, buat sharing hal-hal yang bermanfaat. Begitu jelas nggih? Jangan sampai kita mengejar dunia, mengorbankan akhlak dan budi pekerti sebagai muslim dan muslimah. Itu kan alasannya ini nyari followers, viewers, likers, subscribers, dan yang nge-share banyak nanti dapat cuan. Untuk cuan tapi untuk dosa, nggak barokah. Pun gitu jelas nggih? Nah pun. Nah niki, jika ada seseorang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ditahan emosi, dicela, dicelatu, dilokno, dihina. Ya Allah, gak balas aku poso. Engko ae mari buka balese. Mau tenang asal dia percuma lah. Cek poso. Larangannya kan ketika aku poso, wis buka berarti celatu balik mboten ngoten. Dengan puasa itu menahan berarti kita sudah memaafkan. Bertengkar, mengajak bertengkar maksudnya apa? Disulut emosinya. Ditahan, enggak boleh berpuasa. Pas 17.45 habis waktunya kebahagiaan terakhir sekedap. Kebahagiaan tertinggi. Loh. Nah niki sebelumnya ini ada. Nah niki loh cewilik tulisannya pun singkatnya, kebahagiaan tertinggi nanti orang-orang yang seperti itu mendapat ridho Allah puasanya. Puasa yang tidak hanya perut saja dan tidak hanya menjaga kemaluannya saja, tapi mata, telinga, mulut, lisan, tangan, kaki semua dijaga, dipuasakan juga dari hal-hal yang dilarang. Nanti sama Allah Subhanahu wa taala diridhoi, dibukakan pintu surga. Dipersilakan masuk dari pintu namanya Babur Rayyan. Yang Babus Salam. Kalau Babus Salam sudah masuk semua kita. Sore ini. Ini Masjid Babus Salam. Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan hanya untuk orang berpuasa. Terakhir kesimpulan, monggo ditingali. Nah niki sabar nunggu waktu berbuka puasa. Bentar lagi. Niki
Nah, orang puasa doanya dikabulkan. Ibadah puasa menjadi syafaat dari kiamat. Berpuasa seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu bertakwa. Puasa yang sempurna mengantarkan seseorang kepada ridhonya, dan ridhonya menjadikan diampuninya dosa-dosa, dipersilahkan memasuki pintu Ar-Rayyan di surganya. Semoga kita bisa, amin, 99 kali. Ya dengan mawon, kalau bisa mawon. Nggih pun cekap sesuai amanah dari takmir Masjid Babu Salam 17.45, ngapunten lebih 2 menit, hampir 2 menit. Ngoten mawon kan saged mriki pelajari, mugi enten manfaatipun. Mugi-mugi setelah ini kita mempeng oleh donga dan yakin pada Allah SWT dikabulkan doanya. Kretek hati dikabulkan, insyaallah eco, insyaallah barokah, insyaallah mudah. Kirang lebih ngapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.